Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Saya percaya kita semua berada di dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Karena itu, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu untuk disapa oleh firman Tuhan. Karena itu berkati firman-Mu yang akan menolong kami, memberikan kami pengertian di dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang doa. Seberapa jauh pemahaman kita tentang doa? Seberapa jauh hidup kita bersama dengan doa? Apakah doa itu adalah sebuah kewajiban atau sebuah kebutuhan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya? Nah, karena itu mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita yang telah kita baca tadi adalah salah satu bagian dari khotbah Yesus ketika Yesus berada di bukit, yang mengajarkan kita tentang doa. Pentingnya doa bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, dari bacaan kita pada saat ini, Yesus begitu jelas menyampaikan kepada kita tentang doa itu. Mintalah, carilah, ketoklah. 3 kata yang saya artikan secara sama, yaitu berdoalah. Berdoalah kepada Tuhan gitu. Yesus menyuruh kita, memerintahkan kita supaya kita berdoa kepada Tuhan. Betapa pentingnya hal ini, sehingga bentuk kata yang dipakai dalam bahasa aslinya adalah mintalah, carilah, ketoklah, yaitu present imperatif, di mana kata ini menunjukkan bahwa berdoa adalah suatu perintah yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Mengapa terus-menerus? Mengapa kita harus berdoa dengan cara terus-menerus, tidak berhenti? Jawabannya hanya satu, karena doa adalah kebutuhan kita. Kalau kita memikirkan doa itu seperti sebuah kewajiban, saya khawatir kita akan berdoa dengan terpaksa. Saya khawatir ketika kita mengikuti persekutuan doa, kita pun terpaksa. Saya khawatir ketika kita berdoa di rumah itu menjadi sebuah rutinitas, bukan sesuatu yang mengubah hati dan jiwa kepada Tuhan. Ketika doa itu sebuah kewajiban bagi kita, saya khawatir kehidupan rohani kita hanya statis, diam di tempat, tidak berubah. Ketika kita merasa bahwa doa adalah sebuah kewajiban, saya khawatir kita tidak mengalami pertumbuhan secara rohani. Saya khawatir doa menjadi sesuatu yang membosankan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi malas berdoa, kurang berdoa. Karena itu jangan pernah jadikan doa sebagai kewajiban, sekalipun dari bentuk katanya adalah kata perintah. Tetapi doa itu bukan kewajiban, melainkan kebutuhan. Saya tidak mengatakan istilah kewajiban salah. Saya cuma khawatir karena istilah kewajiban kita salah menerapkan doa di dalam hidup kita. Jadikanlah doa itu sebagai kebutuhan kita. Namun bukan berarti saya berdoa ketika saya merasa membutuhkan sesuatu. Ini berbeda. Apakah saudara dengan saya adalah orang yang berdoa kepada Tuhan hanya
ketika saya merasa bahwa saya membutuhkan sesuatu. Oh, saya ingin bekerja, saya ingin mendapatkan pekerjaan, saya datang sama Tuhan, saya berdoa. Oh, saya ingin mempunyai anak, saya datang sama Tuhan, saya berdoa. Oh, saya sakit, saya datang sama Tuhan, lalu saya berdoa. Atau mungkin karena kita punya banyak sekali pergumulan, lalu kita datang sama Tuhan dan kita berdoa. Itu sesuatu yang baik tentunya, namun itu bukan sesuatu yang terbaik. Bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah kita datang kepada Tuhan dalam setiap waktu. Bukan hanya di saat saya merasa bahwa saya membutuhkan sesuatu, tetapi saya terus-menerus datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya membutuhkan Tuhan di dalam hidup saya. Tuhan bukan alat saya untuk menjawab setiap kebutuhan-kebutuhan saya, tetapi Tuhan adalah kebutuhan saya itu sendiri. Saya mencari Tuhan karena saya sadar tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak berguna dalam hidup ini. Jadi yang diajarkan Tuhan di dalam hidup kita mengenai doa dengan kata meminta, mencari, dan mengetok adalah suatu ketergantungan penuh kepada Tuhan. Ketergantungan yang sangat utama, tidak setengah-setengah di dalam hidup kita. Orang kalau ketergantungan, misalnya ketergantungan kepada narkoba, maka dia akan terus mencari narkoba. Ketika dia merasa tidak mengkonsumsi hal itu, dia akan merasa kurang dan merasa di tubuhnya itu mengalami sesuatu. Orang juga kalau ketergantungan dengan cinta, setiap hari galau. Setiap hari yang dipikirkannya adalah cinta, cinta, dan cinta. Kenapa? Karena ketergantungan. Ketergantungan seperti itu adalah ketergantungan yang negatif. Tapi ketergantungan yang positif adalah ketika kita ketergantungan kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup saya kurang. Ketika saya menjalani kehidupan saya ngerasa ada yang kurang dengan hidup saya. Saya merasa kok hidup saya ini tidak positif. Saya merasa gelisah. Saya merasa galau ketika saya tidak datang dan berdoa kepada Tuhan. Itu ketergantungan. Karena itu Tuhan menginginkan kita ketergantungan seperti itu. Tergantunglah kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan seperti seorang anak kecil yang bergantung kepada ayahnya. Seperti itu. Sepenuhnya kita bergantung kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Ketergantungan sikap seperti seorang anak kecil. Tetapi sikap hidup kita sebagai orang percaya jangan seperti anak kecil, tetapi sebagai orang yang dewasa di dalam iman kita. Nah, untuk menjadi dewasa di dalam iman kita pun kita harus mengalami pertumbuhan secara rohani. Dan doa juga merupakan salah satu jalan untuk kita mengalami pertumbuhan secara rohani. Apakah kita merasa bahwa doa adalah kebutuhan kita akan Tuhan? Itu menjadi perenungan kita di bagian pertama ini, di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada kita semua dari ayat 8 ini. Yang pertama, di dalam doa ada janji. Jangan pernah khawatir dengan berdoa. Doa memang sebuah kebutuhan di dalam hidup kita. Kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi di balik itu semua ada janji yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa Tuhan mendengar setiap permohonan kita. Setiap kata demi kata yang kita lantunkan kepada Tuhan, itu Tuhan dengarkan. Tidak ada satu kata yang terhilang yang Tuhan tidak dengarkan. Karena itu berdoa bukan sekedar kata-kata yang indah, tetapi kata-kata yang keluar dari hati kita yang paling dalam kepada Tuhan. Tuhan, saya membutuhkan Engkau dalam hidup saya. Karena setiap ucapan yang kita ucapkan kepada Tuhan itu Tuhan dengarkan. Ada janji Tuhan di sana. Yang kedua, apa yang kita peroleh
dari kebutuhan kita yang tentang doa, yaitu ada pengharapan. Firman Tuhan mengatakan ketika engkau mengetuk pintu, maka bagimu pintu akan dibukakan bagimu. Ada pengharapan di sana. Orang percaya, orang Kristen memiliki pengharapan di dalam hidupnya. Pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Berharap kepada manusia itu sia-sia. Kita akan kecewa. Karena manusia itu mengecewakan. Tetapi berharap kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Karena itu dengan berdoa kita memiliki pengharapan. Secara pribadi kita berharap kepada Tuhan. Tetapi dari sisi Tuhan, Tuhan pun memperhatikan dan memberikan pengharapan kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada jaminan bagi kita. Ada jaminan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita belajar dari banyak tokoh-tokoh yang sering berdoa kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan jaminan kepada mereka. Ketika mereka berdoa, Tuhan menjawab doa mereka. Terkadang jawaban Tuhan memang tidak selalu sesuai dengan apa yang dia doakan. Atau bahkan mungkin jawaban Tuhan itu lama baru dikabulkan. Kita belajar dari Abraham yang menantikan kelahiran Ishak selama 25 tahun. Lama sekali. Tapi Tuhan jawab. Tuhan berikan janjinya. Ada jaminan dari setiap kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kita belajar dari ibu dari Agustinus yang berdoa lebih dari 10 tahun untuk pertobatan anaknya Agustinus dan suaminya. Ada kurang lebih 18 tahun dia berdoa. Lalu Agustinus bertobat. Itu bukan waktu yang singkat. Setiap hari ibunya selalu menangis karena perbuatan anaknya. Dia datang sama Tuhan berdoa supaya anaknya itu berubah. 18 tahun Tuhan mengubahkan Agustinus menjadi tokoh yang sangat luar biasa, yang sampai hari ini kita mempergunakan pemahaman teologisnya sebagai orang yang percaya. Pemahaman teologisnya dipakai oleh Martin Luther, dipakai oleh John Calvin, dan sampai detik ini kita pun mempergunakannya. Salah satunya adalah doktrin predestinasi. Hal yang lain adalah keselamatan itu hanya oleh anugerah Tuhan. Memang semua itu dirangkum dari Alkitab tentunya. Tetapi kita pergunakan sampai hari ini. Ada jaminan dari Tuhan. Suatu sukacita yang besar bagi kita. Sekali lagi, bahwa tidak semua hal Tuhan berikan kepada kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Itu yang harus selalu kita ingatkan dalam hidup kita sehari-hari. Ayat 9, Bapak Ibu, mari kita lihat bersama. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perbandingan ini sebenarnya sudah sangat jelas ya. Sangat jelas. Kita sebagai orang tua tentu sangat mengerti apa maksud Tuhan Yesus dari ayat ini. Namun yang menjadi perenungan kita adalah Tuhan memberikan suatu kontras yang sangat jauh antara orang tua yang jahat dengan Bapa yang di sorga. Yesus memberitahukan kepada kita semua, jangankan kita, orang tua yang jahat pun tidak akan memberikan yang buruk kepada anaknya ketika meminta sesuatu. Kita pun sebagai orang tua pasti berjuang. Ketika kita tahu bahwa itu adalah kebutuhan anak kita, kita akan berjuang untuk mendapatkan dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak kita. Sesulit-sulitnya hidup kita, kita akan perjuangkan itu. Saya sangat percaya orang tua memiliki hati dan jiwa seperti itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara punya hati dan jiwa seperti itu, sekarang kita bandingkan, kira-kira Tuhan punya gak hati dan jiwa yang melebihi dari hati dan jiwa kita terhadap anak-anak kita?
Kalau orang tua bisa memberikan seperti itu seluruh hidupnya, jiwa raganya untuk anak-anaknya, apalagi Bapa yang di sorga, Bapak Ibu. Apalagi Bapa yang di sorga. Dia pasti memperjuangkan untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Saya ketika pernah memberikan sesuatu ini bukan kepada anak saya, orang saya belum menikah, tapi kepada adik saya. Karena saya sangat mengasihi adik saya memberikan sesuatu kepada dia. Di dalam kesulitan saya, saat itu kondisi saya dalam kesulitan dari sisi keuangan, tapi saya ingin memberikan sesuatu kepada adik saya. Walaupun pada saat itu memang dia tidak meminta, tetapi saya ingin memberikannya. Dan ketika saya memberikan itu dan dia menerimanya dengan sukacita, di dalam batin saya itu ada sukacita besar. Saudara, itu saya, apalagi Bapa kita di surga. Tuhan itu sangat sukacita, sangat senang memberikan sesuatu kepada kita. Karena itu berdoa sama Tuhan. Tuhan itu senang sekali menjawab doa kita. Tuhan itu senang sekali mendengar seruan kita. Ayo kita berdoa sama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ayo kita meminta kepada Tuhan. Ayo kita merasa bahwa saya sangat membutuhkan Tuhan di dalam hidup saya. Jangan hanya karena kita butuh sesuatu baru kita minta kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Terkadang mungkin kita merasa bahwa kita kecewa. Kenapa kok Tuhan menjawabnya lama? Kenapa sih Tuhan kadang-kadang menjawabnya tidak sesuai dengan doa kita? Kita juga belajar dari tokoh kita, Bapak Ibu. Bagaimana Abraham menantikan jawaban doanya selama 25 tahun. Supaya Ishak lahir itu 25 tahun bukan waktu yang singkat. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu waktu yang sangat lama. Tapi kita semua tahu kisah itu. Bagaimana dengan seorang ibu yang mendoakan anaknya selama 18 tahun. Anaknya yang bandel, keras kepala, suka main wanita dan lain sebagainya. Ini bukan sekedar main wanita atau playboy, tapi dia hidup dengan seorang wanita tanpa pernikahan. Selama 18 tahun ibunya mendoakan dia. Bagaimana dengan seorang ibu yang selama 18 tahun mendoakan anaknya yang begitu keras kepala, bandel, di mana hidupnya hidup dengan seorang wanita tanpa status pernikahan, tinggal serumah. 18 tahun ibunya mendoakan dia dengan penuh kesabaran dengan air mata. Betapa beratnya pergumulan ibunya sebagai orang yang takut akan Tuhan, melihat anaknya seperti itu. Tetapi dia tidak kehilangan pengharapan, dia terus berdoa kepada Tuhan. Dia percaya suatu saat anaknya akan berubah, dan benar Bapak Ibu, anaknya berubah. Ketika 18 tahun anaknya bertobat, Bapak Ibu, bertobat dari kejahatannya, dan sekarang kita mengenalnya sebagai Bapak Gereja. Seorang yang luar biasa jahat menjadi Bapak Gereja. Dan doktrinnya masih kita kenal sampai sekarang, di mana dia bertentangan dengan Pelagius yang mengajarkan keselamatan oleh perbuatan baik. Dia berkata bahwa keselamatan hanya oleh anugerah Tuhan semata. Dan dia juga mengajarkan tentang doktrin predestinasi yang dipakai oleh Martin Luther dan John Calvin di kemudian hari. Dan sampai hari ini kita mempergunakan doktrin-doktrin itu, yang kita percaya semuanya diambil dari Alkitab. Siapa dia? Agustinus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menjadi seorang yang luar biasa karena doa seorang ibu. Kalau kita memiliki dasar, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memiliki dasar bahwa kita percaya bahwa kita pun pasti memberikan terbaik kepada anak kita, kita pasti tidak akan berpikir yang tidak-tidak tentang Tuhan. Kita tidak akan kecewa sama Tuhan, tidak akan curiga sama Tuhan. Orang kita sama anak kita aja yang memberikan yang terbaik, apalagi Tuhan sama kita. Kita orang jahat aja tahu memberi yang terbaik, apalagi Tuhan sama kita. Dia pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Gak mungkin tidak, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dasar seperti itu akan membuat kita terus percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Seperti seorang ibu yang 18 tahun berdoa kepada Tuhan, karena dia tidak pernah curiga dan kecewa sama Tuhan. Sekalipun dia mendoakan itu dengan cukup waktu yang sangat lama, tapi dia tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Seperti itulah kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Seperti itulah kita di dalam pengharapan kita kepada Tuhan.
Jadi ada dua hal yang kita pelajari dari perenungan kita pada saat ini tentang firman Tuhan. Yang pertama adalah doa adalah kebutuhan kita akan Tuhan. Yang kedua, Tuhan memperhatikan setiap doa kita. Jadilah pribadi yang selalu bergantung kepada Tuhan. Seperti seorang anak kecil yang terus-menerus bergantung kepada bapaknya. Begitu juga kita dengan Tuhan. Jangan pernah kecewa dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Cepat atau lambat jawaban Tuhan, berbeda atau sesuai dengan doa kita jawaban Tuhan. Kita percaya satu hal, Tuhan itu maha baik. Dia tidak akan memberikan yang buruk kepada kita. Dia pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Orang tua bisa memberikan yang terbaik, apalagi Tuhan. Biarlah itu menjadi dasar kita untuk terus beriman kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sehingga kita tidak bosan-bosan berdoa. Kita terus berdoa kepada Tuhan karena kita sadar kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita sangat mengasihi Tuhan, kita sangat mencintai Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur dengan firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang kebutuhan kami akan Tuhan. Tolong kami Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah kami yang mendengarkan semuanya Tuhan boleh terus diberikan pengertian yang lebih lagi tentang kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Ubahkan hidup kami, jadikanlah kami pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan, yang mencintai doa di dalam kehidupan kami, karena kami sadar betapa kami membutuhkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.